Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Sagita Putri dengan NIM di 0223022 dari kelas Informatika C angkatan 2023. Jadi di sini saya akan merangkai sistem monitoring suhu dan kelembapan udara. Langsung saja di sini kita share, itu kita cari work.com. Kita pilih ESP32, selanjutnya kita scroll ke bawah, di start template, itu kita pilih yang yang di awal ini. Nah, sebenarnya sudah seperti ini, sudah ada ESP32. Terus kita klik menu ikon tambah ini, kita cari DHT22. Selanjutnya, cari lagi LCD. Kita pilih yang ini, LCD 16x2 12C. Nah, jadi sensor DHT22 ini tuh digunakan karena sensor ini tuh dapat membaca suhu dan kelembapan udara. Sedangkan LCD ini tuh digunakan sebagai layar untuk menampilkan hasil pembacaan dari sensor. Terus ESP32 ini itu sebagai microcontroller atau otak dari sistem. Jadi ESP32 ini itu berfungsi untuk membaca data dari sensor DHT22, kemudian dia akan mengirimkan hasilnya ke LCD agar datanya itu dapat ditampilkan. Baik, selanjutnya kita akan merangkai dari sensor DHT22 ke ESP32. Jadi untuk DHT1 atau FCC-nya ini itu kita akan hubungkan ke ESP32 yaitu pin 3.3 volt. Jadi fungsinya ini itu sebagai sumber daya listrik untuk sensor agar dapat bekerja. Selanjutnya ini SDA kita hubungkan ke pin pin 23 yang ada di ESP32, yaitu berfungsi sebagai atau dia itu digunakan untuk mengirimkan data suhu dan kelembapan dari sensor ke ESP32. Sedangkan untuk ground-nya itu dari sensor kita hubungkan ke pin ground yang ada di ESP32, yaitu berfungsi sebagai ground atau jalur alternatif agar rangkaian listrik itu dapat bekerja dengan stabil. Terus kita akan menghubungkan dari LCD ke ESP32. Yang pertama itu ground. Kita hubungkan ke ground yang ada di ESP32. Yaitu dia itu berfungsi sebagai ground rangkaian. Selanjutnya untuk PCC-nya ini itu kita hubungkan ke pin 5 volt yang ada di ESP32. Jadi dia itu sebagai sumber daya untuk menyalakan LCD. Terus SDA itu kita hubungkan ke pin 21 yang ada di ESP32, yaitu sebagai jalur data komunikasi 12C. Terus untuk SCL-nya itu kita hubungkan ke pin 22 yang berfungsi sebagai jalur clock pada komunikasi 12C. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kodenya. Jadi ini kode yang awal yang pas kita masuk ke sini websitenya, terus kita mau cari yang ini. Silakan searching
Ini. Setelah itu kita akan copy kodenya. Terus kita masuk ke project dulunya, terus yang ini kita kode yang tadi. Nah, kita coba jalankan. Otomatis dia akan munculkan pesan error. Ini ada error. Maka dari itu, kita ke library manager. Kita klik menu ikon tambah. Yaitu kita cari yang namanya ada scroll. Nah, kita pilih yang ini. Sudah ada. Terus kita coba jalankan. Apakah sudah bisa? Nah, dia sudah terbaca. Kita dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kodenya. Penjelasan kodenya. Jadi kita mulai dari sini yang ke dalam include wire.h. Jadi ini digunakan untuk komunikasi 12C antara microcontroller dengan perangkat lain seperti LCD. Terus ini ada liquid crystal 12C.h. Jadi ini tuh digunakan untuk modul 12C, sedangkan DHT.h ini tuh digunakan untuk membaca data dari sensor suhu dan kelembapan DHT. Selanjutnya di sini ada inisialisasi LCD dan sensor. Jadi ini pada bagian ini tuh kita melakukan deklarasi objek LCD dan sensor DHT. Jadi ini tuh ada liquid crystal 12C LCD 0 dikali 27,16,2 ini tuh yang digunakan untuk mendefinisikan LCD dengan alamat 12C 0 dikali 27 serta ukurannya itu 16, kolomnya itu ada 16 kolom dan 2 baris. Terus di sini ada dia akan melakukan definisi pin sensor. Jadi di sini itu ada DHT pin 23, berarti sensor DHT ini terhubung pada pin 23 di 23 microcontroller. Terus untuk DHT type ini tuh menunjukkan bahwa jenis sensor yang digunakan itu adalah DHT22. Selanjutnya ada DHT pin, DHT type. Jadi ini tuh digunakan untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor. Selanjutnya di bagian sini itu ada fungsi setup. Jadi fungsi setup ini itu merupakan bagian program yang hanya dijalankan sekali saat microcontroller pertama kali dinyalakan. Terus ada serial begin, yang dimana ini itu untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan sebanyak ini. Selanjutnya dia akan bound sehingga data sensor bisa ditampilkan pada serial monitor. Terus ada DHT.begin, yaitu digunakan untuk menggantikan sensor DHT agar siap membaca data. Terus ada wire.begin 21,22 yang dimana ini itu untuk digunakan melalui komunikasi 12C dengan menentukan pin SDA pada 21 dan SDL pada pin 22 di ESP32. Terus ada LCD.init. Jadi LCD.init ini tuh digunakan untuk menginisialisasi LCD. Terus ada LCD.backlight yang dimana ini tuh digunakan untuk menyalakan lampu latar LCD agar tampilannya itu bisa terlihat. Terus ada LCD.setCursor. Jadi ini tuh LCD set cursor, terus
dia akan membaca sensor. Jadi tuh kursor berada pada kolom 0, terus baris 0, lalu dia akan menampilkan pesan yang ini membaca sensor. Jadi sebagai tanda bahwa sistem sedang memulai pembacaan sensor. Terus kita masuk ke bagian sini, void loop. Jadi ini tuh loop adalah bagian program yang akan berjalan terus-menerus sampai perangkat aktif. Terus dia akan delay 2000. Program akan menunggu selama 2 detik sebelum membaca data sensor berikutnya. Selanjutnya ada ini float H dengan float T, yang dimana variabel H ini menyimpan nilai kelembapan. Sedangkan ini, untuk T-nya ini tuh dia akan menyimpan nilai suhu udara. Jadi dia itu menyimpan nilai tipe data float, yaitu desimal. Terus di sini ada sebuah kondisi yang dimana jika nilai suhu atau kelembapan tidak terbaca, maka program akan menampilkan pesan gagal membaca DHT. Terus setelah itu di sini ada LCD clear ini itu kemudian dia akan menampilkan suhu pada baris pertama. Yang ini print suhu, terus dia akan mencetak suhunya, terus kelembapan dia akan mencari yang di sini tadi H, terus berapa persen. Setelah itu dia akan mencetak suhu, terus ininya tadi suhu, temperatur suhu, terus ini kelembapannya. Terus dia akan mencetak berapa persen. Jadi yang akan tampil itu seperti ini. Yang ini, dia akan menampilkan suhunya berapa derajat Celcius, terus dia akan menampilkan kelembapannya berapa persen. Tuh. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.